Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan taufiknya kepada kita semua. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita tentang sirah nabawiyah dari kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yang kita bahas pada pertemuan yang lalu adalah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, ada beberapa hal yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah membangun Masjid Nabawi. Dan Masjid Nabawi merupakan masjid yang kedua yang dibangun di dalam Islam. Yang sebelumnya adalah Rasulullah membangun Masjid Quba. Ya, dan ini menunjukkan betapa pentingnya posisi masjid di dalam Islam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat singgah di Quba selama 4 hari, Rasulullah membangun masjid. Dan pada saat Nabi sampai di Madinah, yang pertama kali dilakukan adalah menunjuk ya di mana lokasi yang akan dibangun masjid di atasnya. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin dengan orang-orang ansar. Dan di antara yang dipersaudarakan dan yang sangat terkenal adalah kisahnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an dengan Sa'ad bin Ar-Rabi', yang kisahnya sudah sangat familiar, yang sering kita dengarkan kisah tersebut. Kemudian setelah itu Nabi SAW membuat perjanjian atau sumpah setia kepada kaum muslimin, dan ini tujuannya adalah untuk merekatkan persaudaraan antara kaum muslimin, untuk meningkatkan kualitas kebersamaan di antara masyarakat Islam yang pada waktu itu sudah terbangun sebuah negara Islam di kota Madinah. Ada pimpinannya, ada rakyatnya, ada aturannya, sebuah negara Islam. Meskipun dia adalah negara Islam yang masih sangat kecil, akan tetapi Nabi SAW berusaha untuk memperkuat negara yang kecil tersebut dengan melakukan atau mengambil sumpah setia dari kaum muslimin. Dan di antara yang kita sebutkan sumpah setia mereka adalah, yang pertama, mereka adalah umat yang satu, bebas dari pengaruh golongan yang lain. Tidak ada lagi namanya fanatisme golongan, tidak ada lagi yang namanya mana Aus dan mana Khazraj, mana orang-orang Quraisy dan mana bukan orang-orang Quraisy. Mereka pada waktu itu adalah satu, yaitu kaum muslimin, ya, yang selama ini mereka selalu membangga-banggakan yang namanya kabilah, fanatisme golongan. Ini merupakan penyakit yang sudah mendarah daging yang ada pada orang-orang Arab jahiliyah, yaitu fanatisme golongan. Ya, mereka sangat membanggakan jika mereka merupakan kaum Quraisy. Ya, karena secara umum Jazirah Arabia itu banyak suku, namun suku yang paling tinggi kastanya di masyarakat adalah suku Quraisy, yang merupakan suku tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam terlahir, yaitu suku yang mendiami kota Mekah. Nah, kemudian di suku Quraisy juga terbagi-bagi, ada Bani Hashim, ada Bani Abdi Syams, ada Bani Abdi Manaf, ada Bani Taim dan sebagainya. Ya, dan mereka juga saling membanggakan antara satu kabilah dengan kabilah yang lain, padahal mereka adalah sama-sama orang Quraisy. Kemudian di antara perjanjian tersebut adalah mereka harus bekerja sama dalam melawan tindak kezaliman yang terjadi kepada kaum muslimin.
Ya, ini juga tujuannya adalah agar kaum muslimin itu menjadi umat yang satu, menjadi umat yang tidak gampang untuk berpecah belah. Nah, kemudian di antara isinya adalah sesama mukmin tidak boleh saling membunuh, terlebih karena membela orang kafir. Karena di kota Madinah, ya, mereka adalah masyarakat yang majemuk. Ada kaum muslimin, ada orang-orang musyrikin, ada orang-orang Yahudi, sehingga bisa saja terjadi konflik di antara mereka, ketersinggungan di antara mereka, yang menyebabkan terjadinya pembunuhan, yang bisa saja kaum muslimin menolong, ya, orang-orang kafir untuk membunuh kaum muslimin yang lain karena adanya sengketa yang terjadi di antara kaum muslimin. Maka dipertegas dari awal oleh Nabi SAW bahwasanya sesama kaum mukminin tidak boleh saling membunuh, apalagi kalau dalam rangka untuk membela orang-orang kafir. Kemudian tidak boleh juga menolong orang kafir dalam membahayakan orang mukmin. Ya, bukan sekadar membunuhnya, bahkan sekadar membahayakannya saja tidak boleh sama sekali orang-orang mukmin bekerja sama dengan orang-orang kafir dalam rangka untuk membahayakan keselamatan orang-orang beriman, orang-orang muslim. Nah, kemudian siapa saja yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka ia harus diganjar dengan yang setimpal, kecuali wali korban meridhoinya. Jadi ditekankan masalah pembunuhan, karena memang ini juga diantara kebiasaan yang terjadi di bangsa Arab pada waktu itu adalah mudah menumpahkan darah. Ya, mudah menumpahkan darah karena masalah yang sedikit terjadi pertumpahan darah. Maka Nabi SAW ya sudah membaca ini semuanya dan mempertegas di dalam sumpah setia ini bahwasanya siapa saja yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah dikisos. Kemudian orang mukmin tidak diperkenankan membantu orang jahat dan melindunginya, orang-orang yang berdosa dan melindunginya. Barang siapa yang menolong dan melindunginya, maka baginya laknat Allah pada hari kiamat. Ini beberapa sumpah setia yang diambil oleh Nabi SAW kepada orang-orang muslim, ya, kaum muslimin, dengan tujuan untuk memperkuat, untuk mengokohkan masyarakat Islam yang baru saja dibentuk oleh Nabi SAW, ya, untuk mengokohkan negara Islam yang baru saja dibentuk oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian setelah itu, ya, masih ada unsur yang lain yang dimana kaum muslimin tidak merasa aman dengan gangguan yang bisa berasal dari mereka. Mereka ini adalah orang-orang Yahudi. Nabi SAW sudah sangat memahami bagaimana tabiat orang-orang Yahudi, dan Nabi SAW sangat memahami bahwasanya di kemudian hari, di hari-hari berikutnya, pasti kaum muslimin akan mendapatkan gangguan dari orang-orang Yahudi. Makanya Nabi SAW membuat perjanjian dengan mereka dengan tujuan untuk memperlambat, ya, untuk memperlambat gangguan-gangguan yang dikhawatirkan dari mereka. Terutama di awal-awal Islam, Nabi SAW tidak mau dipusingi dulu dengan gangguan orang-orang Yahudi, karena Nabi SAW mau fokus membangun, ya, masyarakat Islam yang baru ini, mendidik mereka, membina mereka, mentarbiyah mereka, mentazkiyah mereka. Nabi SAW mau fokus kepada penguatan tersebut dan tidak mau terlalu waktunya terforsir untuk memikirkan bagaimana menghadapi orang-orang Yahudi. Maka di awal-awal keberadaan Nabi SAW di kota Madinah, Rasulullah membuat perjanjian dengan orang-orang Yahudi dengan tujuan tadi untuk memperlambat gangguan mereka kepada kaum muslimin, ya, bukan untuk menutup benar-benar gangguan dari mereka.
Karena Rasulullah tahu bahwasanya sama saja mereka ada perjanjian atau tidak ada perjanjian, pasti suatu saat mereka akan melanggarnya. Ya, karena sudah terbukti dari sejarah mereka bahwasanya orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang suka melanggar perjanjian. Mereka adalah orang-orang yang tidak terlalu bisa dipercayai kata-katanya. Mirip-mirip dengan orang-orang munafik yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafik thalathah. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Kalau dia berbicara maka dia akan berbohong, kalau dia berjanji maka dia akan melanggar ya janjinya tersebut, dan jika dia diamanahi maka dia akan berkhianat terhadap amanat tersebut, dan ini juga dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Taib. Adapun perjanjian ini dikenal di kemudian hari dengan nama Piagam Madinah. Ini sudah sering kita dengarkan nama Piagam Madinah. Ya, kalau di negara kita ada namanya Piagam Jakarta. Ya, perjanjian. Kalau di Madinah antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang Yahudi, perjanjian mereka disebut dengan Piagam Madinah atau perjanjian Madinah. Nah, ada 12 poin yang disepakati antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Yang pertama adalah orang-orang Yahudi Bani Auf adalah satu umat dengan orang-orang mukmin. Bagi orang-orang Yahudi agama mereka, dan bagi umat Islam agama mereka. Jadi ini kelompok yang keempat dari orang-orang Yahudi yang berada di kota Madinah. Ya, tadi kita sebutkan ada 3, Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Kelompok yang keempat adalah Yahudi Bani Auf. Ya, kenapa kelompok ini tidak disebutkan dalam pembagian orang-orang Yahudi? Karena mereka ini sebenarnya adalah orang-orang Arab. Ya, mereka sebenarnya adalah orang-orang Arab yang terpengaruh dengan agama Yahudi, sehingga mereka pun masuk ke dalam agama Yahudi. Adapun 3 kelompok yang kita sebutkan sebelumnya, mereka ini adalah bukan orang-orang Arab, mereka merupakan pendatang, ya, dan mereka merupakan Bani Israel, ya, anak keturunan dari Bani Israel, Nabi Yakub alaihissalam. Adapun Yahudi Bani Auf, ya, makanya disebut Bani Auf. Bani Auf itu merupakan salah satu kabilah Arab. Ya, dia disebut dengan Yahudi Bani Auf. Disebutkan di sini mereka adalah satu umat dengan orang-orang mukmin, ya, satu umat. Dipertegas, kamu orang-orang Yahudi Bani Auf satu umat dengan kita, ya, supaya ada semacam tanggung jawab dari mereka untuk menjaga orang-orang mukmin. Nah, kemudian yang kedua adalah orang-orang Yahudi berkewajiban menanggung nafkah mereka sendiri sebagaimana orang-orang muslim. Jadi ini masalah ekonomi. Tidak ada diskriminasi di dalam masalah ekonomi mereka. Orang-orang Yahudi silahkan, ya, kalian menafkahi diri kalian sendiri. Orang-orang mukmin juga menafkahi diri mereka sendiri. Tidak ada kewajiban orang-orang mukmin menafkahi mereka, dan sebaliknya tidak ada kewajiban mereka untuk menafkahi orang-orang mukmin. Ya, jadi ini adalah sesuatu yang sangat adil di antara mereka. Ya, tidak ada diskriminasi di sini. Nah, kemudian yang ketiga adalah satu sama lain saling menolong jika salah satu di antara mereka diserang pihak luar. Ya, ketika ada musuh bersama dari luar kota Madinah, karena mereka ini adalah sudah satu umat, satu negara, ya, negara Islam. Disebut dengan negara Islam karena pimpinannya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukumnya adalah hukum Islam, ya, kecuali bagi mereka syariat mereka jalankan sendiri, ya, agama mereka bagi mereka sendiri. Kemudian mayoritasnya adalah kaum muslimin, sehingga mereka disebut sebagai negara Islam. Jadi negara Islam tidak mesti 100% penduduknya adalah
kaum muslimin. Nah, sehingga di sini di poin ketiga, mereka harus saling tolong menolong jika ada musuh bersama yang menyerang kota Madinah. Misalnya datang orang-orang musyrik Mekah, atau musuh dari mana saja ya yang mau menyerang kota Madinah, maka mereka harus tolong menolong untuk menjaga satu sama lain. Ya, ini disepakati semua. Dan ini poin-poin ini semuanya atau hampir semuanya nanti akan dilanggar satu persatu oleh orang-orang Yahudi. Nah, termasuk poin yang ketiga ini, ya mereka saling tolong menolong. Jika salah satu di antara mereka diserang pihak luar, ya mereka nanti akan berkhianat, terutama pada perang Khandaq. Sebelumnya juga mereka berkhianat, namun yang paling fatal akibatnya adalah pada perang Khandaq. Nah, kemudian yang keempat adalah mereka harus saling menasihati berbuat baik dan jangan saling menyakiti. Kaum muslimin, Nabi SAW sebagaimana yang kita sampaikan tadi, tidak mau terlalu terforsir waktunya untuk mengurusi persengketaan yang terjadi antara orang-orang Yahudi dengan orang-orang Muslim. Maka dari awal disepakati bahwasanya jangan saling menyakiti, antara satu dengan yang lain. Ya, ini strategi Nabi SAW di awal-awal keislaman, ya di awal-awal Islam, di mana Rasulullah ingin membangun masyarakat tersebut menjadi masyarakat yang kuat. Nah, kemudian yang kelima adalah tidak boleh berbuat jahat terhadap seseorang yang sudah terikat perjanjian dengan ini. Ya, siapa saja yang sudah terikat dengan perjanjian ini, maka tidak boleh melakukan tindakan kejahatan apapun bentuknya kepada orang tersebut. Kaum muslimin tidak boleh berbuat jahat kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi juga tidak boleh berbuat jahat kepada kaum muslimin, atau semua orang-orang yang terikat dengan perjanjian ini. Misalnya ada kabilah di luar kota Madinah yang mau ikut di dalam perjanjian ini, mereka dipersilakan ikut, dan perjanjian ini mengikat ya mereka semuanya tidak boleh saling menzolimi, berbuat jahat satu sama lain. Kemudian yang keenam adalah wajib membantu orang yang dizolimi. Ya, kalau tadi tidak boleh berbuat zolim, kalau ada yang dizolimi maka wajib untuk membantu orang yang dizolimi tersebut. Nah, dengan apapun bentuknya, dari manapun kabilahnya, dari manapun agamanya, ketika dia dizolimi maka wajib untuk mengangkat kezoliman tersebut. Ya, dan ini juga nantinya akan dilanggar oleh orang-orang Yahudi. Pertama, ketika di pasar Bani Qainuqa, yang dimana terjadi tragedi ya di pasar tersebut yang menyebabkan terbunuhnya satu kaum muslimin, dan itu juga yang menyebabkan nanti Bani Qainuqa akan diusir dari kota Madinah. Kemudian yang ketujuh adalah orang-orang Yahudi harus berjalan seiring dengan orang-orang mukmin sewaktu mereka terjun dalam kancah peperangan. Ya, ketika ada peperangan yang dilakukan oleh orang-orang mukmin melawan musuhnya, maka orang-orang Yahudi harus ikut serta, ikut andil di dalam peperangan tersebut. Ya, mereka harus membantu kaum muslimin untuk memerangi musuh-musuhnya. Dan nanti akan dilihat bagaimana kesetiaan mereka pada perang Badar dan bagaimana kesetiaan mereka pada perang Uhud, ya terutama pada perang Uhud, karena perang Uhud itu di dekat kota Madinah, ya di dekat kota Madinah, dan Nabi SAW memerintahkan kepada semua penduduk Madinah, kaum muslimin, orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi untuk saling tolong menolong di dalam memerangi
orang-orang musyrik Mekah. Nah, dan di situ juga nanti orang-orang Yahudi akan berpaling dan tidak mau ikut berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedelapan adalah bumi Yathrib menjadi kota suci bagi siapa saja yang menyetujui perjanjian ini. Artinya siapa saja yang terikat dalam perjanjian ini, mereka harus menjadikan kota Madinah sebagai kota yang mulia, ya, sebagai kota suci yang tidak boleh berbuat sewenang-wenang di dalam kota yang suci tersebut. Kemudian yang kesembilan, jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka urusannya dikembalikan kepada Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadi perselisihan antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi, maka marja' terakhirnya adalah dikembalikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan memberikan hukum terhadap masalah yang mereka perselisihkan. Dan ini disetujui oleh orang-orang Yahudi karena mereka tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak akan membuat sebuah hukum yang menzolimi mereka. Mereka sangat tahu bahwasanya Nabi SAW adalah orang yang sangat adil dan keputusannya adalah keputusan yang sangat adil. Berbeda halnya ketika hal ini dikembalikan kepada orang-orang Yahudi, maka orang-orang Yahudi itu akan berbuat sekehendak hatinya, ya, dan lebih cenderung kepada kezaliman daripada keadilan. Kemudian yang ke-10 adalah tidak ada yang boleh memberikan perlindungan maupun bantuan kepada orang-orang Quraisy. Ya, dipertegas tentang musuh Nabi SAW, yaitu orang-orang Quraisy Mekah, orang-orang musyrikin, ya, dari Bani Quraisy. Mereka adalah musuh yang masih senantiasa mengintai kaum muslimin, karena baru saja kaum muslimin ini berhasil lari dari kota Mekah, sementara orang-orang Quraisy dendam mereka, kemarahan mereka belum bisa mereka lampiaskan kepada kaum muslimin, sehingga mereka ini masih senantiasa mengintai, masih senantiasa berusaha untuk menciderai kaum muslimin. Maka Nabi SAW membuat satu perjanjian ini terkhusus kepada orang-orang Quraisy. Tidak ada yang boleh memberikan perlindungan maupun bantuan kepada orang-orang Quraisy, karena dia merupakan musuh bagi kaum muslimin. Kemudian yang ke-11 adalah kedua belah pihak harus bersatu jika ada pihak yang ingin merongrong kota Yathrib, ya, harus saling dukung, saling membantu. Kemudian yang ke-12, yang terakhir adalah perjanjian ini tidak boleh dilanggar. Siapapun yang menodainya, maka dia merupakan orang yang zalim lagi pendosa. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua perjanjian-perjanjian ini yang telah disepakati antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi, di antara tujuannya adalah agar Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa benar-benar fokus di dalam membangun masyarakat Islam. Dan yang kedua, agar orang-orang Yahudi ini tidak berlaku sewenang-wenang kepada kaum muslimin karena adanya perjanjian yang mengikat mereka. Meskipun nantinya tentu saja Rasulullah sudah tahu bahwasanya mereka ini akan melanggar perjanjian mereka, tapi paling minimal adalah ada yang namanya iqamatul hujjah. Sudah ada hujjah bagi mereka. Pada saat mereka melanggar, ada hujjah untuk menghukum mereka, ada hujjah untuk mengusir mereka dari kota Madinah. Dan akhirnya nanti kota Madinah ini akan kosong dari orang-orang Yahudi. Satu persatu kabilah mereka akan diusir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan karena kezaliman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi sebagai akibat dari mereka yang telah melanggar perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kabilah yang pertama nanti yang akan diusir adalah Bani
Qainuqa. Ya, Bani Qainuqa. Kemudian Bani An-Nadhir. Kemudian yang terakhir yang diusir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Bani Qainuqa pada perang Ahzab atau pada perang Khandaq, yang semua pengusiran itu disebabkan karena mereka melanggar perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merugikan kaum muslimin. Taib. Kemudian ya kita pindah kepada bagaimana sikap dari orang-orang Quraisy setelah adanya negara Islam, setelah terbentuknya negara Islam. Mereka masih senantiasa berpikir bagaimana cara supaya mereka bisa mengganggu kaum muslimin, apakah di kota Madinah atau di luar kota Madinah. Tapi mereka ini tidak mampu untuk berbuat banyak mengganggu kaum muslimin, terutama ketika berada di kota Madinah, karena mereka adalah satu kesatuan yang utuh, saling menjaga, saling tolong menolong. Ya, meskipun tentu saja ada saja celah sedikit yang mereka bisa manfaatkan. Tapi kalau di luar kota Madinah, ketika mereka menemui kaum muslimin, maka mereka akan mengintimidasi kaum muslimin ya di luar kota Madinah. Maka ketika dalam kondisi-kondisi yang mencekam seperti itu, kaum muslimin tidak aman dari gangguan-gangguan orang-orang Quraisy, maka turunlah izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk berperang. Ya, sebelumnya mereka tidak diizinkan untuk berperang. Sebelumnya, terutama ketika kaum muslimin berada di kota Mekah, kalau ada orang-orang musyrik mengganggu mereka, maka katakanlah salama. Kalau ada orang-orang jahil, orang-orang musyrik mengganggu mereka dengan kata-kata, maka katakan salama, keselamatan. Tidak dibalas dengan ucapan yang buruk, tidak dibalas dengan pertengkaran, tidak. Tapi setelah Rasulullah hijrah ke kota Madinah, di awal-awal hijrah tersebut Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di dalam surah Al-Hajj, "Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir." Diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, bagi orang-orang yang dizolimi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya dan sungguh Allah Maha Kuasa untuk menolong mereka. Mereka kaum muslimin sudah dalam posisi dianiaya, dizolimi, dengan diintimidasi ketika didapati oleh orang-orang Quraisy di luar kota Madinah. Sementara kaum muslimin sudah memiliki power, sudah memiliki kekuatan, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun mengizinkan bagi mereka untuk melawan. Udzina lil ladzina yuqataluna. Tapi ini ayat yang pertama ketika mereka diperangi. Ya, ketika mereka diperangi, mereka boleh memerangi. Belum izin untuk memulai peperangan. Ya, tapi izin untuk mempertahankan diri ketika diserang oleh orang-orang Quraisy. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini izin untuk berperang hanya khusus ditujukan kepada orang-orang kafir Quraisy. Belum diizinkan untuk yang lain. Ya, karena memang di awal-awal Islam ini kekuatan kaum muslimin belum seberapa. Ya, jangan dulu untuk memperluas terlalu banyak musuh-musuhnya untuk diperangi, tapi khusus kepada orang-orang Quraisy dulu. Ya, ketika mereka memulai peperangan, mereka memulai mengganggu kaum muslimin, maka kaum muslimin boleh untuk memerangi mereka. Dengan adanya izin tersebut, ya, maka kaum muslimin sudah mulai berjaga-jaga dengan pedang-pedang mereka, ya, terutama ketika mereka keluar dari kota Madinah dan sudah ada pegangan bagi mereka untuk melawan, ya, ketika diserang oleh orang-orang Quraisy. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu nanti akan terjadi perang Badar, dan sebelum terjadinya perang Badar ini
ada beberapa sariyah, ada beberapa utusan-utusan pasukan yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasukan-pasukan kecil, dan kebanyakan pasukan-pasukan ini adalah untuk mencegat kafilah dagang dari orang-orang Quraisy. Ya, ketika Nabi SAW mendengarkan kabar bahwasanya ada kafilah dagang orang-orang Quraisy yang akan melewati tempat ini, maka Rasulullah akan mengirim satuan pasukan untuk mencegat mereka. Untuk mencegat mereka. Dan ini juga sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka adalah orang-orang yang dizolimi ketika keluar dari Mekah. Harta-harta mereka yang ditinggalkan di kota Mekah itu diambil oleh orang-orang Quraisy secara paksa. Dan ini adalah kesempatan bagi kaum muslimin untuk mengambil kembali harta-harta mereka tersebut dengan mencegat kafilah dagang dari orang-orang Quraisy. Sebagian ada yang berhasil dan sebagian gagal karena tidak ditemui oleh kaum muslimin. Kafilah dagang tersebut berhasil lolos dari kejaran kaum muslimin. Dan pada puncaknya nanti adalah pada perang Badar. Pada perang Badar, di mana orang-orang musyrikin yaitu sudah tidak sabar lagi dengan kondisi pencegatan ini, maka dengan inisiatif dari Abu Jahal, dia mengatakan kita harus membuat pelajaran terhadap kaum muslimin. Ia mengarahkan pasukan yang besar untuk membinasakan pasukan yang dikirim oleh Nabi SAW, bahkan Rasulullah termasuk dari pasukan tersebut, hingga akhirnya nanti terjadilah perang Badar, dan insyaallah akan kita sebutkan pada pertemuan yang akan datang. Taib, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.